Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi cerita seram ya teman-teman. Cerita ini memang sudah lama, saat itu umurku baru saja menginjak 6 tahun. Itu aku dan orang tuaku pergi ke rumah pamanku untuk nonton TV. Kebetulan saat itu orang tuaku masih belum punya TV teman-teman, gak jauh sih tempatnya, cuma sekitar 20 langkah dari rumahku. Singkat cerita, orang tuaku yang sedang asik nonton TV, sementara aku saat itu sedang main petak umpet sama dua orang sepupuku. Sebut saja namanya Edi dan Nurul teman-teman. Waktu itu belum terlalu malam sih, mungkin sekitar jam 7-an ya sesudah isya. Mainnya juga nggak di luar tapi di dalam rumah. Nah, kebetulan saat itu aku kalah dan aku harus jaga tembok yang nggak boleh dipegang oleh pemain lain. Saya teman-teman, peraturan main petak umpet kalau melihat pemain lain yang sedang mengumpet, maka harus bilang hong dan nama pemain disebut. Sambil segera mungkin megang tembok jaga agar tidak keduluan oleh pemain yang baru ditemukan tersebut. Mulailah aku mencari sambil waspada agar jangan sampai tembok itu dipegang oleh pemain lainnya yang sudah ngumpet. Ya namanya juga main di rumah ya, pasti ngumpetnya juga nggak jauh dari kamar atau kolong ranjang teman-teman. Mulailah aku mencari mereka ke kamar depan. Di kamar itu aku menemukan Edi sedang ngumpet di bawah kolong ranjang. Aku segera ngucapin Hong Edi dan berlari menuju ruang tengah untuk segera memegang tembok jaga. Gugur, sekarang tinggal Nurul yang harus kutemukan. Aku mulai mencari Nurul di kamar tengah tapi tidak ada. Terus aku cari lagi kamar belakang. Kamar itu diisi dengan barang-barang yang gak kepakai, atau bisa juga disebut gudang teman-teman. Ruangan itu tidak mempunyai pintu dan hanya ditutup dengan kelambu yang transparan. Jadi apa yang ada di dalam bisa kelihatan walaupun samar karena lampunya memang mati. Nah saat itu aku kira yang ngumpet di belakang kelambu itu si Nurul. Soalnya aku melihat sepasang kaki di bawahnya, di celah antara kelambu dan lantai. Tanpa pikir panjang langsung saja aku pegang kedua kakinya itu sambil berkata Hong Nurul. Namun astaga, ternyata badannya, tangannya dan kepalanya nggak ada teman-teman. Itu cuma kaki doang dan di bawah sampai lutut. Padahal aku yakin yang aku pegang itu adalah kaki manusia. Tekstur kulitnya terasa namun agak dingin. Spontan aku kaget dan lari ke ruangan depan sambil nangis. Aku nggak bisa cerita apa-apa sama ibuku karena saking takutnya teman-teman. Harinya aku langsung sakit panas selama 3 hari. Ibuku lalu memanggil orang pintar untuk menyembuhkanku. Orang pintar itu kebetulan tetanggaku juga. Beliau dikenal bisa menyembuhkan orang yang kena gangguan yang disebabkan oleh jin atau makhluk halus lainnya teman-teman. Aku lalu diberi segelas air yang sebelumnya sudah dikasih jampi-jampi oleh orang pintar tersebut. Dan akhirnya sakitku berangsur sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang aku nggak pernah melihat hal-hal gaib teman-teman. Bukannya mau sih, tapi amit-amit dah bisa melihat hal gaib seperti itu. Menakutkan teman-teman, saya sampai merinding. Dan dulu ya teman-teman untuk cerita seramnya. Kalau teman-teman punya pengalaman seram juga bisa loh teman-teman, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya tunggu teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Terima kasih.